Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan tentang web yang kita buat. Di sini beranggotakan saya sendiri, Miming Suprasmanto, selanjutnya ada Rohadana dan Rahma Kusuma Putri. Next. Web yang kita buat adalah NR Store. Di bagian ini kita akan menjelaskan tentang planning stage dan quality assurance stage. Next. Yang pertama ada high level requirements and design. Pertama itu ada definisi produk. Produk ini dikembangkan menggunakan platform web based yang akan digunakan untuk pemasaran dan jual beli suatu barang, serta dapat dikelola oleh user tertentu. Next. Yang kedua ada tujuan dan saran. Produk ini dibuat untuk memudahkan masyarakat berusia dewasa, khususnya yang telah berumah tangga dalam membeli peralatan dapur secara online, dan dari pemesanan tersebut akan diproses. Yang ketiga ada persyaratan produk. Produk ini dapat diakses melalui file HTML dan untuk database menggunakan XMPP agar dapat terhubung dengan produk yang sedang dikembangkan. Next. Yang kedua ada low level requirements and design. Yang pertama ada definisi metode agile. Metode agile adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iterasi dan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua ada user roles. Terdapat dua user roles, yaitu pelanggan dan admin. Admin dapat melihat pesanan, update barang, dan berinteraksi dengan para pelanggan jika terdapat pertanyaan. Pelanggan dapat melihat daftar barang, wishlist barang, bertanya, memesan barang, dan melakukan pembayaran, dan melakukan update barang. Yang ketiga ada definisi Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak dan digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Yang pertama ada use case diagram, yaitu menggambarkan fungsionalitas sistem menggunakan aktor dan use case. Yang kedua ada activity diagram, yaitu menggambarkan rangkaian aliran aktivitas. Yang ketiga ada sequence diagram, yaitu menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma. Jadi di sini sudah terdapat use case diagram dan activity diagram. Pada use case diagram terdapat dua aktor, yaitu konsumen dan admin. Konsumen dapat melakukan registrasi. Jika sudah registrasi maka dapat melakukan login. Lalu konsumen juga dapat melihat barang, melakukan pembelian, mengirim pesan dengan fitur chat, melakukan check out, dan admin dapat melakukan login, melihat data transaksi pembayaran, update barang, dan mengirim pesan dengan fitur chat. Nah, pada activity diagram ini, intinya itu akan dimulai dari mengunjungi halaman website, terus kalau punya akun, maka akan memilih menu login, dan jika tidak punya akun, maka memilih menu registrasi. Terus sistem bakalan menerima permintaan tersebut, terus menampilkan form login ataupun registrasi. Kemudian konsumen bakalan mengisi form tersebut dan sistem melakukan validasi. Jika valid, maka akan kembali ke halaman utama, dan jika tidak valid, maka akan mengulangi pengisian form login maupun registrasi. Terus selanjutnya ada activity diagram lagi, tapi untuk pemesanan. Jadi pada intinya konsumen dimulai dengan login terlebih dahulu. Jika tidak valid, maka login kembali. Jika sudah valid, maka sistem akan
menampilkan halaman awal dan konsumen akan masuk ke halaman awal. Terus melihat barang-barang, jika ingin menanyakan barang, maka admin akan merespon pertanyaan dari konsumen. Terus, jika sudah direspon, konsumen ingin membeli barang atau tidak. Jika tidak, maka akan langsung ke halaman utama. Jika iya, maka sistem akan konfirmasi pemesanan tersebut dan konsumen bakalan menerima informasi, terus lakukan pembayaran, setelah itu mengisi form pembayaran. Nah, habis itu sistem akan melakukan validasi. Jika valid pembayarannya, maka disimpan dan konsumen akan menerima informasi pembayaran tersebut, dan jika tidak valid, maka mengisi ulang form pembayaran. Terus yang terakhir ada sequence diagram pada bagian halaman login. Jadi intinya ketika konsumen ingin memesan barang, konsumen akan melakukan login dengan memasukkan username dan password, terus validasi login. Jika login sukses, akan menampilkan halaman awal. Begitu pula dengan admin. Sistemnya sama dengan konsumen, memasukkan username dan password. Terus jika login sukses, menampilkan halaman awal, dan admin akan ditampilkan halaman awal website sebagai admin. Terus ada test plan and standards. Rencana pengujian bertujuan untuk mengidentifikasi fitur yang akan diuji, apakah masih terjadi error atau tidak. Alur pengujian. Pengujian akan diberikan kepada kelompok pairing, kemudian diberikan feedback yang akan dilaksanakan via Zoom meeting dan dihadiri oleh semua tim dan kelompok pairing. Selanjutnya akan menjelaskan. Berikut adalah website Enerstore. Di sini terdapat home, about, product, review, dan kontak, favorit, keranjang belanjaan, dan halaman login. Sebelum masuk ke halaman login dan tidak mempunyai akun, bisa registrasi terlebih dahulu. Dan di sini halaman registrasinya ada nama lengkap, username, alamat email, dan passwordnya. Setelah itu, dia akan ke halaman login. Lalu setelah login, dia bisa ke halaman home-nya. Enerstore ini memudahkan konsumen untuk berbelanja peralatan dapur tanpa keluar rumah dan harganya pun terjangkau. Dan di sini ada About Us-nya atau About Enerstore, tempat belanja online, peralatan dapur, barang terjamin bagus dan original. Lalu di sini ada produk-produknya. Produk di sini bisa difavoritkan, disimpan, dan di-share ke aplikasi yang lainnya. Dalam berbelanja di Enerstore, bisa melakukan pembayaran dengan debit card, credit card, atau pembayaran yang lainnya. Lalu di sini ada halaman review customer review. Lalu di sini ada kontaknya untuk mengetahui kami baik dan buruknya barang-barang yang dijual nanti. Mungkin sekian untuk websitenya. Bisa ditutup dengan Nining Suprasmanto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.